kami dari PSAT Cabang Sragen sangat menuntut pergerakan konvoi perusahaan tubuh PSAT yang sengaja untuk membuat situasi di wilayah Kabupaten Sragen ini tidak kondusif. Kami sangat menyayangkan tindakan-tindakan hal seperti ini. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada. Yang kedua, bahwa pergerakan tersebut sengaja direncanakan secara struktur dan sangat masif. Hal ini dapat kami sampaikan sebagaimana paparan dari Bapak Kapolres tadi, bahwa dilaksanakan dengan terang-terangan di siang hari, kemudian melibatkan massa di luar Kabupaten Sragen dengan memakai atribut-atribut IKS. Itu dapat kita lihat dengan jelas dan nyata di lapangan, sehingga itu akan memancing dan memprovokasi dari anggota kami untuk melakukan tindakan-tindakan. Yang ketiga, pergerakan tersebut jelas untuk memancing dan memprovokasi agar terjadi keributan dan kerusuhan di wilayah Kabupaten Sragen ini semakin meluas. Oleh karena itu, kami dari PSAT Cabang Sragen Pusat Madiun mengambil sikap dan langkah. Adapun sikap dan langkah yang sudah kita ambil, yang pertama, sejak mendengar dan mengetahui adanya konvoi perusahaan tubuh PSAT oleh oknum-oknum anggota IKS, kami langsung mengadakan koordinasi dengan pengurus cabang, dengan Dewan Pertimbangan Cabang untuk menginstruksikan agar semua ketua ranting, rayon maupun subrayon berhenti dan menahan diri. Tidak ada pergerakan sama sekali. Alhamdulillah himbauan kami ini bisa dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian pada sore harinya, sebagaimana dalam paparan tersebut, kami tindak lanjuti bahwa semua ketua ranting kami kumpulkan di rumah saudara Ketua Cabang, di rumah Mas Jumadi di Masakan. Kami kumpulkan untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama. Di dalam forum tersebut akhirnya disepakati yang pertama, mulai tadi malam dan seterusnya, mulai tadi malam dan seterusnya tidak ada pergerakan dalam bentuk apapun dalam mencikapi pergerakan perusahaan tubuh PSAT oleh oknum-oknum anggota IKS, termasuk tidak ada balas dendam sama sekali mulai tadi malam dan seterusnya. Ini kesepakatan kami dengan saudara kami di PSAT Pusat Madiun Cabang Sragen. Yang kedua, tetap konsisten menjaga wilayah Kabupaten Sragen tetap kondusif, guyub rukun, aman, tentram, dan damai. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Polres Sragen. Kami yakin dan percaya bahwa polisi akan profesional dan mampu menguak otak provokator sehingga terjadi kegiatan pada hari Minggu tersebut. Juga kepada pengurus IPSI, kami berharap bahwa kegiatan tersebut telah mencoreng nama baik Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia Kabupaten Sragen. Oleh karena itu kami berharap agar IPSI Cabang Sragen memberikan pembinaan dan teguran, bahkan jika perlu sanksi administratif, agar hal ini nanti tidak akan terjadi lagi, sehingga Kamtibmas di Kabupaten Sragen benar-benar dapat diwujudkan oleh semua perguruan pencaksilat yang ada di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengusulkan agar secepat mungkin dibentuk forum komunikasi antar perguruan. Kalau hal ini sudah ada, mohon ini untuk ditingkatkan sehingga jalinan antar perguruan ini terkomunikasikan dengan positif. Seperti yang disampaikan dalam pemaparan, ternyata kami pun untuk mengendalikan adik-adik kami yang sekian puluhan itu, ternyata alhamdulillah dengan dukungan dari Bapak Kapolres, alhamdulillah Sragen tetap aman, nyaman, kondusif. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan.
membenahi, memperbaiki dan menata kembali padepokan yang ada di Tangkil Sragen. Namun karena kegiatan tersebut dimonitor oleh rekan-rekan Intelkam yang datang makin banyak, hingga pada sekitar pukul 10 itu yang hadir sudah mencapai sekitar 350 atau 400, sehingga akhirnya rekan-rekan dari Intelkam berkomunikasi dengan rombongan, apakah betul mau kegiatan gotong royong kerja bakti atau ada kegiatan lain. Nah, setelah didekati, kemudian rombongan ini bergerak mengarah ke timur, lalu ke arah utara, mengarah ke Sukodono. Pada saat memasuki wilayah Gesi, di sana rombongan berhenti. Kemudian di sana terjadi satu hal yang sebenarnya tidak kita inginkan bersama, namun karena ini sudah terlanjur terjadi, nanti sama-sama kita usahakan. Terjadilah pengerusakan di sebuah tugu, patung atau sebutan lain di 2 titik, dan ada pengerusakan rumah juga. Kemudian setelah itu rombongan kita dorong bergerak dari Besi itu ke arah barat. Di depan SMP Besi, dengan sangat terpaksa rombongan itu kami belah menjadi 2, yang separuh kita dorong kembali ke timur, yang separuh kita dorong ke barat. Yang didorong ke timur ini dengan satu beton bisa kembali dengan baik ke padepokan, tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun yang ke barat ini kembali melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, namun karena ini sudah terjadi, ini bersifat paparan, nanti sama-sama kita cari solusinya. Ternyata melakukan nanti pengurusan di wilayah Sukodono dan Mondoan. Nah, pada saat melakukan di wilayah Mondoan, ini kita tetap secara humanis kita berikan himbauan untuk segera mengeluarkan diri dan jangan merusak. Karena di antara sesepuh bergular ini sudah saling sepakat untuk sama-sama menjaga ketertiban yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Nah, setelah di Mondoan selesai masa kegiatan, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, langsung kita dorong lagi Pak, ke arah barat sampai ke jalan Solo Purwodadi. Karena akses jalan menuju jalur utama Solo Purwodadi itu makin sempit. Adik-adik kita yang melaksanakan konvoi ini nampaknya buru-buru, sehingga banyak motor yang tertinggal di sana. Nah, setelah tertinggal di sana ini, kami kebetulan hadir di lapangan tersebut untuk mengendalikan motor-motor itu, menghindari hal tidak diinginkan. Untuk sementara kita amankan di Mapolres dengan jumlah motor 57. Nanti silakan sama-sama kita komunikasikan yang baik supaya motor-motor ini nanti segera diketahui tuannya dan nanti bisa kita tindak lanjuti. Yang lebih utama lagi, nanti bisa peristiwa ini menjadi jembatan menuju Bioprokonia Sragen dalam rangka Harkantipmas ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain. Karena di masa pandemi COVID ini kita tidak boleh konsentrasi kita itu terbelah-belah hanya untuk masalah-masalah yang sebenarnya tidak terjadi. Ibu Bapak yang kami hormati, kita masuk ke analisa. Halaman berapa? Kalau kita analisa kegiatan konvoi ini sebenarnya tidak perlu terjadi lagi. Karena kegiatan konvoi ini memuat atau mengandung atau dapat dimaknai seperti layaknya kita seopos yang tidak resmi, tidak ada pemberitahuan dan sebagainya, ini memiliki potensi gangguan Kamtipmas yang sangat tinggi. Sehingga dalam analisa kita ini, makanya seopos ini hadir di sini sesepuh-sesepuh semua, supaya ke depan nanti benar-benar dipertimbangkan, diberi pengarahan yang lebih khusus kepada adik-adik kita. Kemudian aksi tersebut, kalau kita cermati, itu merupakan buah daripada provokasi yang banyak beredar di media massa. Kalau adik-adik kita ini tidak terprovokasi, adik-adik kita ini rata-rata terpelajar, Bapak sekalian. Rasanya mereka juga punya kesibukan, mereka juga tidak ingin melakukan hal seperti itu. Tapi karena terprovokasi, sehingga terjadi. Untuk itu, pada analisa yang kedua ini, kami juga detail. Dan kondisinya apapun juga, kita selagi yang dikeluarkan, saya yakin yang ada di tempatnya dari sesepuh-sesepuh semua. Kita tingkatkan kepedulian kita supaya anak-anak kita, adik-adik kita ini tidak terprovokasi.
kasus tersebut, Bapak Kapolres langsung turun ke lapangan, kemudian memberikan instruksi kepada kami selaku Kapolres supaya kegiatan-kegiatan itu segera dihentikan, selesai. Akhirnya yang berada di Padepokan Sragen kita himbau, kita dorong, kita pilah mana yang mengarah ke arah Solo, karenanya yang mengarah ke Jawa Timur, yang mengarah ke Sragen Selatan, kita dorong, kita bagi-bagi. Terkait dengan kondisi Kabupaten Sragen yang dalam beberapa bulan ini senantiasa menghangat. Kalau hangatnya karena COVID-19, kita tahu obatnya. Kalau suhunya naik 37,5 karena terinfeksi virus corona, Rumah Sakit Suhadi siap sudah karantina 35 tempat itu. Barangkali ada yang mau daftar, saya persilakan. Tapi akhir-akhir ini suhu politiknya naik karena gangguan Kamtipmas. Ini perlu kita cermati bersama, teman-teman. Tidak bisa satu pihak saja. Apalagi kita akan memasuki masa pilkada di bulan Desember. Apabila ini nanti berkepanjangan terus, kondisi Kamtipmas ini akan pasti mempengaruhi pilkada kita di tahun 2020 ini. Bukan masalah pilkadanya Bupati jadi apa tidak, tapi masalah Kamtipmas. Jadi untuk itu, setelah kami identifikasi seperti yang telah dilaporkan oleh Bapak Kaus tadi, bahwa peningkatan gangguan Kamtipmas yang kita alami dan kita hadapi bersama di beberapa bulan terakhir ini terkait dengan permasalahan yang ada di panjenengan semua yang tergabung dalam IPS. Sehingga yang diatur rawuh panjenengan. Kalau yang membuat gangguan Kamtipmas geng motor, yang saya minta hadir adalah para geng motor. Jadi untuk itu mari hari ini kita duduk bersama. Kami ingin sekali membangun Sragen ini dengan kondusif. Kalau bisa dijaga dengan baik, insya Allah apa yang tadi diusulkan oleh OED di Pesantren T17 mengenai terbentuknya forum, silakan pemerintah Kabupaten Sragen siap untuk mengakomodir itu dan siap untuk menjadi subnya. Hanya yang mesti diperhatikan adalah bisakah teman-teman semua duduk dalam satu ruangan seperti hari ini dengan kondisi yang lerem, tenang. Kalau bisa, kalau bisa, ayo. Mau dikasih nama forum apa ini silahkan. Silakan bentuk Dewan Formatur. Kami nanti di Pesbang tentu dengan bantuan IPSI dan Polri akan membentuk paguyuban ini. Tidak ada masalah. Justru dengan adanya paguyuban ini saya menjadi terbantu. Tidak juga nanti setiap suro kami juga betul-betul kan meneng. Yang kita pikirkan bukan hanya saat ini, bukan hanya akan pilkada, tapi ke depan akan masuk bulan suro yang setiap tahun mau diakui ataupun tidak menimbulkan gangguan Kamtipmas di Sragen yang kita cintai. Jadi silakan, kami akan berikan kesempatan bentuk informator, bentuk forum komunikasi seperti forum komunikasi pimpinan daerah ini, tapi untuk perguruan Pancasila, alhamdulillah. Untuk mencari dana dari APBD bukan hal yang sulit, asal semua bisa duduk dengan tenang, mempunyai visi yang sama, bagaimana membuat Sragen ini hidup dan situasinya tenang. Yang perlu teman-teman semua ketahui adalah hari ini juga nanti kalau semuanya sudah sepakat
kita akan bentuk bersama-sama apa yang harus kita lakukan, kita buat KRT bersama. Nah, dengan ini saya bersyukur berarti 10 perguruan pencaksilat yang ada di Kabupaten Sragen sudah nyalici jadi satu menjadi sebuah forum aku. Bisa disepakati Bapak Ibu sekalian? Matur nuwun. Permasalahan ini kita mempunyai kewajiban untuk menjaga, dan forum yang akan dibentuk tadilah yang akan memutuskan patung ini apakah akan menjadi sumber permasalahan dan perlu untuk dilakukan tindakan tegas. Silahkan dimusyawarahkan dalam forum yang akan dibentuk. Yang berikutnya, karena ini bentuknya kebijakan, saya tentu tidak bisa lagi memberikan izin kepada patung baru yang akan dibangun. Patung baru yang selain sudah terdata ini, kami tidak akan memberikan izin bila dibangun di jalan di tanah milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Itu perlu izin, kecuali patung tersebut berada di area lahan pribadi perguruan, silahkan. Tapi kalau dibangun di sepadan jalan, di fasilitas umum, kita tidak akan bisa memberikan karena itu melanggar aturan. Bagaimana? Bisa disepakati semuanya? Tunggu. Ada masukan, saran? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi untuk jumlah patung khususnya untuk PSHT, baik yang 16 atau 17. Itu kalau dijumlah secara total itu lebih dari 200 atau 500 tubuh atau patung. Karena apa? Kita mempunyai 20 kecamatan. 20 kecamatan. Untuk khususnya semua yang patung setiap desa pasti ada patungnya. Karena itu patung kebanggaan dari organisasi. Apabila nanti suatu saat ada pengecekan dari pemerintah lebih dari 200 berapa itu tadi, apakah lebihnya akan dirobohkan? Itu yang saya tanyakan. Karena apa? Semua organisasi pasti mempunyai kebanggaan. Ini kita dari Kabupaten Sragen ada 20 kecamatan. Sedangkan kalau setiap kecamatan mempunyai 10 patung, itu satu kecamatan, itu baru 200. Sedangkan kalau kita mempunyai 40 patung, sudah berapa? Terima kasih. Baik. Terima kasih masukannya. Jadi begini Bapak, seperti bisa saya sampaikan di awal, memang itu